حي على الفلاح. Elektronik maupun sosial, saya hanya membacakan press release minute pertama HR Center dengan diskusi publik membangun model politik hukum bersyariah dalam paradigma negara hukum Pancasila. Selanjutnya nanti ada keterangan tambahan dari Habib Muksin Alatas dan dari tokoh kita Bapak Ali Hussein Karisma, apa dan bagaimana perkembangan yang mesti kawan-kawan media dan pers ketahui, terutama menyangkut kondisi-kondisi tertentu. Baik, Presiden melihat HR Center yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi sesuai dengan paham negara simbiotik. Pada paham negara simbiotik, antara agama dan negara itu saling bersinergi. Tidak saling menegasikan, tapi saling memberikan suatu perwujudan dalam bentuk berbagai kepentingan-kepentingan agama yang dilindungi oleh negara dan kepentingan-kepentingan negara yang mengambil dasar pemahaman dari kepentingan agama yang bersifat fundamental dan universal. Bahkan menurut teori hukum pluralisme hukum yang kuat, hukum agama itu dapat menjadi hukum negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, maka peranan Islam melalui syariat Islam sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pelihara keterpaduan syariat Islam dalam sistem hukum nasional menjadi suatu model yang interaktif dan solutif. Perspektif hukum negara Pancasila yang menegaskan aksiologi hukum, kepastian hukum yang adil adalah sejalan dengan tujuan syariah Islam itu sendiri. Dalam dimensi syariat Islam, bahwa kemanfaatan kemaslahatan adalah menjadi tujuan dari syariah. Sebab keberadaan syariat adalah untuk kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat almarhum Profesor Dr. Sacipto Harjo yang mengatakan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Tiada hukum yang tidak adil. Oleh karena itu dalam banyak kajian ilmiah perihal keadilan demikian menjadi penelitian para ahli sehingga lahir demikian banyak teori-teori tentang keadilan. Di sisi lain, Islam telah menegaskan perintah untuk berlaku adil dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan telah pula dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan pula secara terperinci dalam kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang makna keadilan. Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat membutuhkan suatu model pembangunan hukum dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Syariat Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun model pembangunan hukum dimaksud. Telah banyak teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Oleh karena itu, sebagai lembaga kajian ilmiah strategis, HR Center sesuai dengan maksud dan tujuannya didirikan adalah untuk mempertemukan antara Islam sebagai agama dengan negara. Syariat Islam secara legal konstitusional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Demikian Jakarta 3 September tahun 2019 pengurus HR Centers. Untuk selanjutnya kepada Habib Muksin untuk memberikan tambahan dan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya tambahkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah merupakan bangsa yang besar. Kebesaran dan ketangguhan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia ini mempunyai jati diri. Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, maka Pancasila adalah merupakan dasar negara atau dikatakan sebagai filosofi bernegara
yang konten daripada Pancasila adalah butir-butir ekstrak daripada ajaran agama. Oleh karena itu maka HRS Center ini dengan meyakinkan bahwa Pancasila adalah merupakan dasar negara, yang dasar negara tersebut intinya adalah sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila lahir dari rahim umat Islam, itu keyakinan kami. Oleh karena itu maka ketika kita memperjuangkan Indonesia agar supaya nilai-nilai syariah Islam dimasukkan di dalam perundang-undangan di Indonesia, maka itu adalah konstitusional. Sebagaimana Soekarno ketika menyampaikan tahun 59, orang-orang Islam, Anda tidak perlu mendirikan negara Islam. Orang Kristen tidak perlu mendirikan negara Kristen atau Katolik mendirikan negara Katolik, tidak perlu. Silakan Anda masuk dalam parlemen, lalu kemudian memperjuangkan nilai-nilai luhur yang ada di agama-agama tersebut, silakan dijadikan undang-undang. Itu adalah merupakan konstitusional. Jadi kita memperjuangkan syariat Islam di dalam perundang-undangan secara konstitusional itu bukan halangan. Bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Tidak seperti yang diparadigma orang bahwa pisahkan politik dari agama, nggak bisa. Karena Indonesia ini agama adalah merupakan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Setiap agama itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah aspek teologis. Aspek teologis itu aspek keyakinan-keyakinan. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Islam. Teologisnya adalah butir-butir ajaran agama tersebut yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Satu sisi yang lain di dalam agama itu ada nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai universal. Semua agama yang ada di Indonesia ini secara nilai-nilai universal mereka sama. Itulah yang membimbing kita di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maka saya katakan bahwa memperjuangkan syariat Islam melalui konstitusional, secara konstitusional, melalui perundang-undangan, melalui politik cerdas, politik yang santun, politik yang beradab, itu adalah suatu yang sah secara konstitusional. Dan juga karena yang menjadi jati diri bangsa Indonesia adalah moralitas agama, maka hendaknya para pelaku politik di Indonesia diharapkan mereka adalah orang yang beragama. Diharapkan untuk cara berpolitik agar supaya politik yang beradab. Politik yang tidak menipu, politik yang tidak mengelabui rakyat, politik yang tidak hanya janji-janji palsu. Kenapa? Karena itu sama sekali bukan ajaran agama. Oleh karena itu, saat ini saatnya kita harus bangsa Indonesia sadar bahwa kondisi kedaulatan telah terancam dan kita sekarang sudah diporak-porandakan oleh adu domba, oleh isu-isu, oleh stigmatisasi yang luar biasa terhadap kelompok-kelompok agama, sehingga ini menjadi sesuatu yang membahayakan, terancam disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, HR Center ke depan akan menjadi sebuah lembaga riset, lembaga perjuangan, lembaga penelitian secara konsisten, secara objektif, agar supaya bisa menjadi promotor di depan, lokomotif di depan untuk perbaikan bangsa kita ini. Karena sebuah perjuangan itu harus dilatar belakangi oleh sebuah penelitian, sebuah riset ilmiah yang akademis, sehingga apa yang diperjuangkan itu menjadi tepat sasaran. Saya gini saja, tambahan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dari Kochlius Sukarisma untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya. Terima kasih. Saya sangat berkepentingan hadir di acara ini. Setahun Habib Rizik Center ini berdiri, manfaatnya pasti banyak. Karena Habib Rizik ini sering difitnah, baik oleh umat Islam sendiri maupun oleh umat beragama lain. Karena nggak tahu pikiran-pikiran beliau itu sebetulnya luar biasa. Saya kira keberadaan Habib Rizik Center ini yang baru berusia setahun ini sangat dibutuhkan dan kita ucapkan selamat dan maju terus walaupun halangannya pasti banyak. Niat yang baik suka-suka banyak gangguan. Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan beliau ini pasti maju. Nah, saya punya rencana sama teman-teman itu setelah rekonsiliasi ini paslon 1, paslon 2 sudah berdamai, makan nasi goreng bareng, makan sate bareng. Saya cuma ingatkan jangan lupa dong, ada warga negara Indonesia yang umatnya jutaan. Nasibnya sekarang masih terkatung-katung di luar. Ini bukan main-main, ini tugas negara melindungi segenap tumpah darah. Wajib hukumnya. Negara dengan segala kekuatannya mengembalikan Habib Rizik ke tanah air. Karena bukan beliau nggak mau. Jadi ada berita, ya dia yang pergi, ya pulang sendiri. Nggak ada ongkos, diongkosin. Itu keliru besar itu, menurut saya itu salah. Nggak pantas kalau pejabat ngomong gitu. Harusnya tahu, cariin masalah, selesaikan, balikin. Dan setelah balik, ya rekonsiliasi itu harus betul-betul dijalankan. Nggak boleh lagi ada kriminalisasi. Saya termasuk korban kriminalisasi. Kalau kata polisi itu kata kamu. Kalau menurut kata kita ada pasalnya. Ya nggak boleh lagi lah kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang. Nah rekonsiliasi itu harus dimaknai. Bukan makan nasi goreng bagi-bagi kursi. Bukan itu. Bukan ketawa foto-foto paslon yang kemarin bertarung, bukan itu. Bagaimana mikirin negeri ini ke depan? Kenapa ini nggak maju-maju? Potensi kita hebat, sumber daya kita banyak. Jangan orang beda terus ditahan. Jadi mungkin rekonsiliasi itu konkret, balikin Habib Rizik, kemudian, nah ini orang hukum nih. Banyak teman yang bilang, kenapa nggak bikin amnesti, abolisi, dan rehabilitasi? Semua yang kena tahan, yang dihukum terkait paslon 1, paslon 2, selesai. Supaya ya ada semangat baru gitu. Rekonsiliasi ini semangat barunya ada. Bersama membangun negeri. Jangan lagi dipermasalahkan Pancasilanya lah. Kan penjelasannya jelas. Historisnya jelas. Umat Islam memberikan kontribusi yang besar terhadap lahirnya negeri ini. Terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi nggak boleh lagi kita bicarain masalah itu. Yang penting implementasinya. Orangnya bikin apa, ngabdi apa.
Saya kira itu supaya rekonsiliasi ini punya makna. Masih banyak yang ditahan loh. Saya kemarin di Pontianak itu masih ada 14 orang ditahan. Tadi masuk sini, oh saya baru keluar nih wajib lapor. Waduh berarti baru masih ada juga nih. Nah ini mesti diselesaikan, gak boleh ada lagi. Kemarin itu kan kita karena mungkin masih emosi, masih marah, mungkin ada ucapan yang, apalagi undang-undang IT-nya serem amat kan. Gampang sekali itu menjerat tuh, banyak yang kena itu. Nggak tahu di Polda tempat saya ini masih ada yang ditahan nggak terkait itu. Kalau tempo hari waktu saya ditahan sih 110 tuh, 110 disatuin dalam 3 sel. Jadi kalau kita ngopi itu belinya kopinya 111 cangkir. Karena nggak pernah ditengok gitu, nggak boleh ditengok. Saya juga nggak pernah ketemu tuh. Jadi mudah-mudahan lah ya saya minta bantuan dari Habib Rizik Center. Kapan nih bisa ketemu Habib di Jeddah? Karena berapa teman bilang perlu ketemu Habib juga, biar selain kekangenan yang udah lama ini, berapa tahun tuh Habib tuh? 3 tahun kan, gile. Saya terakhir ketemu ya di Megamendung itu. Terus nggak ketemu lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan dengan Habib Rizik itu adalah upaya kita mengembalikan Habib Rizik ke Indonesia. Bagaimana caranya, bagaimana itu udah mesti tanpa syarat harus kembali. Kalau enggak itu, wah menurut saya negeri ini salah gitu. Kalau Habib Rizik bisa digituin, apalagi saya. Itu udah nggak sehat lah. Saya kira gitu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kholis yang telah memberikan pendapatnya dan Habib Muhsin. Pada prinsipnya kami semua, wabil khusus dari HRS Center, mendukung apa yang kawan-kawan, rekan-rekan perjuangkan terkait dengan advokasi maupun pembelaan, baik dengan pendekatan tertentu khususnya yang dilakukan dengan kawan-kawan dari Kholis. Ini membantu kita dalam rangka pemulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dengan berbagai cara dan metode kita telah melakukan itu. Hanya saja mungkin perlu memang dibentuk tim investigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, melibatkan berbagai pihak, terutama para akademisi di bidang hukum internasional, hukum internasional, dan praktisi akademisi di berbagai negara untuk menilai apa dan bagaimana permasalahan ini terjadi dan tentu melakukan langkah konkret terhadap pihak-pihak terkait, pemerintah terkait, apa yang mestinya pemerintah lakukan terhadap apa yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab di negeri orang. Demikian. حي على الفلاح